Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada berita dari Arsenal yang berpotensi gagal menjuarai Premier League karena dua pemain mereka mengalami cedera hingga akhir musim. Sementara Barcelona kembali mendapat sanksi dari otoritas pajak Spanyol karena dianggap telah melakukan penyimpangan pembayaran pemain. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan leg pertama semifinal Europa League. Ada Juventus yang hampir saja menelan kekalahan seandainya Federico Gatti nggak mencetak gol di menit akhir. Hasil sebaliknya diraih oleh AS Roma yang mampu menang atas Bayer Leverkusen dengan skor 1-0. Juventus bertanding menghadapi Sevilla pada leg pertama babak semifinal Europa League. Sayangnya dalam laga ini Bianconeri gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 1-1. Sevilla sendiri mampu unggul terlebih dahulu lewat Youssef En-Nesyri di menit 26. Skuad Los Nervionenses hampir saja membawa pulang kemenangan di kandang Juventus. Sayangnya Bianconeri berhasil menyamakan kedudukan di masa injury time babak kedua. Saat itu Federico Gatti berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit 97. AS Roma meraih kemenangan tipis saat berhadapan dengan tamunya yakni Bayer Leverkusen. Dalam laga tersebut, skuad Giallorossi mengakhiri laga dengan skor 1-0. Sejak babak pertama, AS Roma langsung tampil menekan dengan beberapa peluang emas. Salah satunya terjadi di menit 2 pertandingan melalui sepakan Lorenzo Pellegrini. Beruntung sang penjaga gawang Lukas Hradecky berhasil menepis sepakan tersebut. Sampai peluit babak pertama berakhir, kedua tim gagal menceploskan satu pun gol. Memasuki babak kedua, AS Roma bisa membuka keunggulan lewat Eduardo Bove di menit 62. Walaupun unggul di leg pertama, langkah AS Roma di Europa League masih belum dikatakan aman. Pasalnya, mereka akan kembali bertanding di leg kedua nanti pada tanggal 19 mendatang. Lanjut ke hasil pertandingan semifinal Conference League, ada Fiorentina yang menelan kekalahan setelah di-comeback oleh FC Basel dengan skor tipis 1-2. Hasil berbeda diraih West Ham United yang meraih kemenangan setelah menekuk AS Alkmaar dengan skor 2-1. FC Basel tampil mengejutkan di leg pertama babak semifinal Conference League. Dalam laga itu, skuad Red Blue memperdaya sang tuan rumah Fiorentina dengan skor akhir 1-2. Fiorentina menutup babak pertama lewat gol tunggal Arthur Cabral di menit 25. Namun di babak kedua, FC Basel mampu comeback dengan mencetak gol penyama melalui Andy Diop. Memasuki masa injury time, skuad Red Blue berhasil mencetak gol kemenangan melalui Zeki Amdouni. Meskipun meraih kemenangan, Fiorentina masih punya peluang lolos di leg kedua nanti. West Ham United meraih hasil positif dalam pertandingan leg pertama semifinal Conference League. Dalam laga itu, skuad The Hammers memperdaya AZ Alkmaar dengan skor tipis 2-1. West Ham tertinggal lebih dulu setelah Tijani Rangers mencetak gol di menit 41. Beruntung di babak kedua, skuad The Hammers bisa bangkit dengan mampu mencetak 2 gol. 2 gol tersebut dilesakan lewat penalti Said Benrahma dan Michael Antonio. Hasil ini membuat West Ham telah berada satu kaki di partai final Conference League. Beralih ke kabar rumor, ada Manchester United yang mundur dari perburuan Harry Kane karena transfernya yang dianggap rumit. Rival mereka yaitu Liverpool justru menyeriusi transfer Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Manchester United kesulitan untuk memboyong Harry Kane di bursa transfer musim panas mendatang. Alasannya mereka menilai kalau proses transfer tersebut berjalan sangat rumit. Dani Levy selaku pemilik Tottenham Hotspur enggan menjual sang striker ke klub sesama Inggris. Oleh sebab itu, setan merah pun mundur dalam perburuan bomber asal Inggris tersebut. Selain enggan dilepas, Kane juga dianggap punya bandrol harga yang gak masuk akal. Saat itu, manajemen Tottenham Hotspur mematoknya dengan mahar 150 juta pound sterling. Liverpool membutuhkan gelandang anyar untuk mengarungi musim 2023-2024. Seperti diketahui, skuad The Reds sendiri mengalami krisis gelandang di musim panas mendatang. Alasannya 3 gelandang mereka saat ini dirumorkan bakal hengkang dari Anfield. Mereka adalah James Milner, Naby Keita, hingga Alex Oxlade-Chamberlain. Maka dari itu manajemen The Reds membidik Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Sang pelatih Jurgen Klopp menganggap Guimaraes sebagai gelandang yang sudah teruji. Masa depan Pierre-Emerick Aubameyang masih menjadi tanda tanya besar.
Terbaru manajemen The Blues mulai menawarkan bomber asal Gabon tersebut ke Atletico Madrid. Aubameyang jadi alat pertukaran Chelsea untuk mempermanenkan Joao Felix di akhir musim. Niat tersebut mendapat angin segar dari pihak skuad Los Rojiblancos, sebab mereka dikabarkan tertarik untuk merekrut Aubameyang ke Civitas Metropolitano. Ex pemain Arsenal ini memang jarang mendapat tempat sejak didatangkan dari Barcelona. Newcastle United sedang membutuhkan gelandang baru untuk memperkuat lini serang mereka. James Maddison dianggap jadi pemain yang ideal untuk mengisi posisi tersebut. Menurut laporan Footy Insider, The Magpies saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan pihak Leicester City. Eddie Howe selaku pelatih sangat kagum dengan performa Maddison. Nantinya kehadiran pemain asal Inggris ini diharapkan bisa mendongkrak performa The Magpies. Apalagi di musim depan mereka berpeluang untuk bermain di Liga Champions. Hugo Lloris berpeluang besar bakal hengkang dari Tottenham Hotspur di musim depan. Menurut laporan The Times, kiper Prancis ini dirumorkan akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Sebab salah satu klub raksasa di sana menawarkan Hugo Lloris dengan tawaran fantastis. Tawaran tersebut yakni gaji yang berlipat ganda lebih besar dibanding Tottenham. Namun belum diketahui pasti klub Arab Saudi mana yang akan merekrutnya di musim depan. Next, ada Real Madrid yang berminat mendatangkan Joshua Kimmich untuk menggantikan posisi Toni Kroos. Masih dari rumor transfer klub La Liga nih, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone secara terang-terangan mengaku tertarik untuk melatih klub Serie A. Real Madrid mulai mencari gelandang baru untuk menggantikan Toni Kroos dan Luka Modric. Keduanya baru saja memperpanjang kontraknya selama 1 tahun di skuad Los Blancos. Dilansir dari Aben Zeitung, El Real membidik gelandang Bayern Munchen yaitu Joshua Kimmich. Media Jerman itu mengabarkan jika Kimmich dipersiapkan untuk regenerasi skuad. Dikabarkan Los Blancos akan mulai bergerak pada musim panas yang akan datang, bertepatan dengan kontrak Joshua Kimmich yang juga akan habis di musim depan bersama Bayern Munchen. Diego Simeone dikabarkan berminat untuk melatih tim Serie A. Hal itu diungkapkannya saat dirinya hadir dalam perayaan gelar Scudetto Napoli beberapa hari yang lalu. Simeone mengatakan jika dia sangat terbuka untuk melanjutkan karirnya di Italia. Menurut kabar, pelatih 53 tahun ini tertarik untuk melatih Inter Milan dan juga Lazio. Simeone mengklaim jika kedua fans tersebut meminta dirinya untuk menangani skuad di musim depan. Sayangnya pelatih Argentina itu masih terikat kontrak di Atletico Madrid selama 1 tahun. Angel Di Maria memberikan komentar terkait masa depannya di Juventus. Penyerang asal Argentina itu mengaku nyaman dan gak berniat untuk angkat koper dari Allianz Stadium. Sebaliknya Di Maria mengatakan jika dirinya saat ini sedang melakukan pembicaraan untuk kontrak baru. Saat ini Bianconeri memang sedang melakukan negosiasi dengan sang pemain. Di musim ini Di Maria tampil impresif dengan catatan 8 gol dan 7 assist dari 34 pertandingan. Namun performanya sempat merosot karena kerap dilanda badai cedera. Arsenal dipastikan tanpa kehadiran William Saliba dan Alexander Zinchenko sampai akhir musim karena mengalami cedera. Sementara Rafael Leao telah memperpanjang kontrak di AC Milan sampai tahun 2028 di mana dia mendapat kenaikan gaji. Arsenal mendapat kabar buruk saat mereka bersaing dengan Manchester City untuk memperebutkan gelar juara. Sebab kedua pemain The Gunners dipastikan absen hingga akhir musim. Dua pemain yang dimaksud adalah William Saliba dan Alexander Zinchenko. Jurnalis The Athletic yakni David Ornstein menyebut jika keduanya saat ini mengalami cedera. Kehilangan keduanya tentu jadi masalah besar untuk skuad The Gunners. Pasalnya mereka selalu jadi andalan di lini tengah maupun lini pertahanan pasukan Mikel Arteta. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan jika Rafael Leao telah resmi perpanjang kontrak bersama AC Milan. Dia menyebut Leao akan segera menandatangani kontrak baru dalam waktu dekat. Kabarnya pemain timnas Portugal itu akan menekan kontrak sampai tahun 2028. Dalam kontrak barunya itu, Leao punya klausul rilis langit yakni mencapai 175 juta euro. Romano menambahkan jika Leao juga akan mendapat kenaikan gaji di skuad Rossoneri.
Kabarnya gaji tersebut berkisar 5 juta euro dan belum termasuk bonus yang akan didapatkan. Next ada Manchester City yang akan mendapat kucuran dana mencapai 5,2 triliun rupiah seandainya bisa meraih treble winner di musim ini. Lanjut ke kabar Barcelona yang mendapat sanksi denda sebesar 253 miliar rupiah atas kasus penyimpangan pembayaran pemain. Manchester City berpotensi menutup musim 2022-2023 dengan berhasil meraih treble winner. Seperti diketahui, skuad Citizen sendiri masih bermain pada 3 kompetisi yang berbeda. Pertama, Manchester City punya peluang untuk juara Piala FA seandainya mengalahkan Manchester United di partai final. Berikutnya, di Liga Champions juga masih punya kans besar. Di sisi lain, kompetisi Premier League juga masih menyisakan beberapa laga. Seandainya bisa meraih treble winner, skuad Citizen akan mendapat bonus dengan kucuran dana fantastis. Dilansir dari Mirror, bonus tersebut mencapai 285 juta pound sterling atau 5,2 triliun rupiah. Barcelona nggak kunjung bangkit dari krisis keuangan yang melanda klub. Kini menurut laporan Marca, skuad Blaugrana akan mendapat hukuman berat dari otoritas pajak Spanyol. Hukuman itu berupa denda sebesar 15,7 juta euro atau 253 miliar rupiah. Denda itu diberikan karena Barcelona dianggap bersalah telah melakukan penyimpangan pembayaran pemain. Pembayaran itu mencakup Alex Song dan Arda Turan yang kontraknya diputus di tengah jalan. Dengan begitu keduanya mendapat kompensasi sebesar 3,5 juta euro dan 1,3 juta euro. Hukuman itu tentunya jadi pukulan berat bagi Barcelona yang ingin keluar dari krisis keuangan. Sebelumnya mereka menargetkan menjual pemain dengan mengumpulkan dana 150 juta euro. Manchester City dan Inter Milan diprediksi akan dengan mudah menuju ke partai final Liga Champions oleh Media 538. Di kabar penutup, ada hasil drawing Piala Asia 2023 di mana timnas Indonesia tergabung di grup neraka. Penasaran siapa saja negaranya? Tonton sampai habis. Manchester City dan Inter Milan punya peluang besar untuk lolos ke partai final Liga Champions. Alasannya, kedua tim diuntungkan dengan bermain di partai kandang pada leg kedua. Di sisi lain, Inter Milan juga sudah mengungguli AC Milan pada leg pertama lalu. Nggak heran jika Media 538 memprediksi Manchester City dan Inter Milan akan bermain di partai final. Dalam prediksinya itu, Manchester City punya peluang sebesar 70%. Sedangkan Inter Milan justru mempunyai peluang lebih besar yakni 94%. Pep Guardiola mengomentari langsung rumor kepindahan Lionel Messi dari Paris Saint-Germain. Dia berharap La Pulga bisa kembali ke pelukan mantan klubnya yaitu Barcelona. Menurut Guardiola, Messi sangat pantas untuk mengakhiri karir di sana. Sebab Barcelona sendiri dianggap sebagai klub yang telah berjasa dalam karirnya saat ini. Messi sendiri belum memutuskan masa depannya sejak dirumorkan pergi dari PSG. Kini La Pulga pun menolak tawaran dari klub Arab Saudi dan Amerika Serikat. Antonio Rudiger berhasil mematikan pergerakan Erling Haaland di laga kontra Manchester City. Bek tengah Real Madrid itu pun memberikan komentarnya beberapa hari setelah pertandingan. Rudiger menyebut Manchester City bukanlah tim yang sangat berbahaya. Dia menilai kalau Real Madrid sedikit mengimbangi permainan Manchester City meskipun harus kalah penguasaan bola. Rudiger pun mendapat banjir pujian berkat penampilannya yang bisa mengawal Erling Haaland. Bek timnas Jerman ini menambahkan dirinya sangat percaya diri untuk tampil di leg kedua nanti. Drawing Piala Asia 2023 telah tuntas dilaksanakan di Qatar pada hari Kamis malam kemarin. Dalam hasil pengundiannya, timnas Indonesia berada satu grup yang dianggap neraka. Skuad Garuda tergabung di grup D bersama negara unggulan seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Nantinya ada total 24 negara yang bertanding di dalam 6 grup yang sudah ditentukan. Mereka yang lolos ke babak 16 besar adalah juara dan runner-up grup. Selain itu terdapat juga peringkat ketiga terbaik. Indonesia sendiri akan berhadapan dengan Irak di laga perdananya. Kedua tim akan bertanding pada tanggal 15 Januari yang akan datang. Erick Thohir selaku ketua PSSI meminta skuad Garuda untuk bermain sungguh-sungguh hingga peluit akhir. Indonesia U22 akan menghadapi lawan yang sulit di babak semifinal SEA Games 2023. Skuad Garuda Muda kembali bertemu dengan sang rival yaitu timnas Vietnam. Sebelumnya timnas Indonesia sendiri lolos ke babak semifinal sebagai juara grup A.
Artinya Vietnam menempati posisi runner-up grup B bersama Thailand yang menjadi juara grup. Rencananya laga ini akan digelar pada hari Sabtu 13 Mei yang akan datang. Timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Argentina dalam laga FIFA Matchday. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis kenamaan asal Argentina yaitu Gaston Edul. Menurut kabar, kedua tim akan bertanding pada tanggal 19 Juni yang akan datang. Stadion Gelora Bung Karno disebut akan jadi tempat digelarnya pertandingan. Namun duel ini masih menunggu dari promotor olahraga kenamaan yaitu Nine Sport. CEO Nine Sport Arif Putra Wicaksono masih menunggu jawaban dari pihak timnas Argentina. Kita masuk ke kolom komentar, ada komentar dari Sandal Jepit. Aduh, semoga cuma rumor Mbappe ke Madrid. Menurut kalian Mbappe beneran pindah ke Real Madrid nggak di musim panas nanti? Komen di bawah ya, sampai jumpa.